niat yang hukumnya meniatkannya itu wajib pada sembahyang 5 waktu, berarti tertentu hanya untuk sembahyang 5 waktu. Itu ada 3 perkara. Jadi yang disebut rukun dari niat itu 3 perkara. Artinya 3 perkara ini adalah batang tubuh niat. Kadang-kadang tertinggal. Dan niat itu tempatnya di hati. Pertama, qasad. Artinya menyengaja memperbuat sembahyang. Arti menyengaja itu sengaja. Atau kata lainnya baka hendak. Atau kata lainnya menyadari secara sadar gitu. Secara sadar hendak sengaja narangnya itu. Secara sadar hendak mengerjakan sesuatu disebut sengaja. Jadi syaratnya sengaja ini sadar dan hendak. Bila kadada kehendak, kada sengaja narangnya. Atau kadada sadar, kada sengaja juga. Nah, maka secara sadar baka hendak mengerjakan sesuatu disebut qasad narangnya. Kalaunya dalam bentuk kalimat, aku sengaja sembahyang, aku sengaja sholat. Nah, kalimat aku sengaja sholat disebut qasad. Pengertiannya secara sadar kita hendak mengerjakan sesuatu disebut qasad. Jadi bila orang itu maigau ada sah qasadnya karena inya kada sadar. Atau sadar juga tapi ia menyambut niat itu takajud. Takajud saja langsungnya bucap sahajaku aja, tapi karena takajud saja. Orang kan takajud menyambut ular aja, adanya sahajaku sembahyangnya. Nah, itu kan walaupunnya sadar tapi kadada kehendak yang pasti. Takajud saja. Nah, kada kawa juga dibacakan qasad. Jadi yang naran qasad itu kesadaran ada, kehendak ada. Untuk apa? Mengerjakan sesuatu, maka disebut qasad narannya. Yang kedua disebut ta'arrud. Artinya meniatkan fardu atau menentukan fardu. Sebab sembahyang itu ada 2 kategori. Ada sembahyang wajib hukumnya 5 waktu, ada sembahyang hukumnya sunnah. Nah, nyawa ini sembahyang yang wajib ke yang sunnah kah? Oh, yang wajib ya, maka kata lain wajib adalah fardu. Aku sengaja sembahyang, qasad sudah. Fardu ta'arrud narannya itu. Kalau kita sembahyang sunnah, aku sengaja sembahyang, qasad sunnah. Nah, ta'arrud juga tapi di tangan sunnah. Jelas saya itulah. Nah, dalam sembahyang 5 waktu ada qasad itu wajib, ada ta'arrud itu pun wajib. Aku sembahyang atau aku sengaja sembahyang atau dirubah aku hendak sembahyang atau aku bersengaja sembahyang. Nah, itu kalimat itu bisa berubah-ubah tergantung daerah masing-masing. Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Aku hendak sembahyang fardu. Nah, 2 sudah di situ ada rukun niat. Pertama tadi qasad, kedua ta'arrud. Yang ketiga ta'yin, artinya menjelaskan atau menentukan. Yang ditentukan waktu fardu yang diperbuat. Fardu yang mananya? Karena fardu itu ada 5 pulang. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini fardu yang mana? Maka ketentuan kejelasan bahwa yang kita gawi itu fardu subuh misalnya, atau yang kita gawi itu fardu zuhur atau fardu asar, itu disebut ta'yin, menjelaskan atau menentukan. Nah, jadi 3 perkara itulah yang wajib, yang disebut batang tubuh niat. Aku hendak sembahyang, qasad. Sembahyang fardu, ta'arrud. Subuh, ta'yin. Nah, diringkas aku sembahyang qasad, fardu ta'arrud, zuhur ta'yin. Ini diulang-ulang supaya langsung hafal. Jadi yang naran niat itu yang wajibnya diniatakan di dalam hati itu 3 itu aja. Ada qasad, ada ta'arrud, ada ta'yin. Apa kadang qasad? Hendak sembahyang tuh qasad. Ta'arrud itu bang menentukan fardu kah wajib kah? Oh, fardu. Oh, sunnah. Nah,
Fardu narnya. Kalau nya fardu mana? Karena ada 5. Oh, fardu zuhur. Ta'yin narnya. Nah, kalau dalam praktiknya aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu subuh. Aku sembahyang fardu maghrib. Nah, itu yang wajibnya. Tak tinggal salah satu yang 3 nintu kada sah niat. Aku sembahyang ya, kada ada dalam hati pian hendak sembahyangnya mana. Kada sah niatnya. Aku hendak sembahyang zuhur, kada berbuat fardunya, kada sah juga. Apalagi misalnya fardu zuhur ya gitu aja. Nah, apa fardu zuhur? Oh, tak tinggal aku hendak sembahyangnya tak tinggal, kada sah juga niatnya. Nah, 3 perkara itu wajib di dalam niat yang disebut batang tubuh niat naranya. Adapun niat yang hukumnya sunnah pada sembahyang 5 waktu, artinya tambahannya tuh selain daripada yang 3 itu ada juga yang hukumnya sunnah hendak mengajal tambah yang sunnah ini yaitu 4 perkara tambahannya. 4 tambah 3 berapa? 7 yang di dalam niat itu sebenarnya. Cuma kan 3 yang wajib, 4 yang sunnah. Pertama, meniatkan bilangan rakaat. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Nah, menyambat 2 rakaat dalam hati itu hukumnya sunnah, kada wajib. Karena subuh itu memang sahabari kalanya 2 rakaat dia sudah. Biar kada disambat tinggal bapak Nah, ada berubah juga saka 4 rakaat ada mungkin juga. Nah, jadi makanya hukumnya sunnah. Kedua, meniatkan menghadap kiblat. Sudah pasti juga. Biar kada diniatkan menghadap kiblat ya tetapi kita menghadap kiblat juga. Artinya sebelum kita takbir mengangkat tangan itu sudah ditentukan posisi menghadap kiblat. Nah, maka meniatkan menghadap kiblat di dalam hati hukumnya sunnah. Ketiga, meniatkan tunai pada sembahyang yang tunai. Adaan ya kita, bukan qodaan. Kalau qodaan kan membayar. Kalau adaan tunai. Meniatkan adaan itu hukumnya sunnah juga, ada wajib. Keempat, meniatkan. Nah, yang terakhir meniatkan karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu pun sebenarnya kada wajib meniatkannya. Menggawinya memang wajib karena Allah Ta'ala. Tapi mau ucapakan di dalam hati itu hukumnya sunnah. Nah, 4 perkara ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang 3. Kalaunya dibaca lawan muntung itu lain niat tetapi lapas niat. Kalau dibaca di dalam muntung, usolli aku sembahyang, diucapkan oleh muntung, niatlah nintoh, lapas niat bukan niat, lapasnya. Fardha subhi, usolli qasad, fardha fa'arud, subhi ta'yin. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Nah, itu qasad taruh ta'yin sudah tuh. Nah, karena misalnya arba'at takbiratin kah? Kipayah nih tuh ya kalau arba'at rakaatin 4 rakaat sunnah menyambat nih tuh. Batu pulang mustaqbilal kiblati menghadap kiblat. Adaan tunai lillahi ta'ala. Nah, menyambat di muntung tuh hukumnya sunnah juga. Menyambat di muntung karena menyambat di muntung amun kawato lengkap aja. Kalau di muntung juga menyambat dilengkapi aja. Dan lengkap adalah persi lengkap usolli fardhu subhi. Itu yang wajibnya sudah. Rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, 4. 3 yang wajib, 4 yang sunnah. Amun kita jadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, menyatakan kita jadi makmum itu hukumnya wajib. Mun kita nih jadi makmum, menambahin niat aku jadi makmum atau dipaling aku mengikut imam. Nah, menyatakan itu hukumnya wajib. Amun kada kita nyatakan kada sah jadi makmum. Kalau imam menyatakan jadi imam kada wajib. Nah, ada wajib. Makmum yang wajib. Sebab imam ini kada mengikut makmum. Sedangkan makmum mengikut imam maka wajib berniat mengikut itu.
Nah, jadi usolli farda subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, apalagi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Menyambat di muntung hukumnya sunnah. Yang wajibnya ada di hati cuma 3. Jadi mun 3 aja sebenarnya kadang ngalih, kada lawas bener takbirnya. Yang lawas benar itu nya dibuatinya macam-macam. Asam, acan, gula, tak buat di situ lalu lawas. Tak tinggal acan nah bahasa pulangnya, tak tinggal acan. Padahal kada ada acan ma acan itu. Tak buat di situ lalu lawas bener takbirnya. Allah astagfirullahalazim ya. Bahasa pulang. Coba makanya dipikirkan dulu yang mana kadang yang buat di hati itu sedikit benar. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar sedikit benar. Kenapa belawas? Nah, karena kada tahu dikiranya membuat menghadap kiblat itu wajib di dalam hati, membuat adaan itu wajib, membuat tunai itu wajib. Nah, lalu lawas benar. 3 aja aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu maghrib, kan hadap ya. Aku sembahyang qasad naranya. Fardu ta'arud, maghrib ta'yin. Nah, yang 3 itu nah yang wajib. Sahdan. Nah, maksudnya sahdan ini bocak malihai. Ujar sahdan wajib. Nah, ini pulang wajib. Wajib dimuqaranahkan, diimbayakan. Nah, arti dimuqaranahkan tuh diimbayakan niat itu beserta takbiratul ihram. Nah, jadi niat yang 3 perkara yang wajib tadi, aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu asar. Nah, itu nah, yang niat yang wajib yang 3 itu nah. Ketika kita hendak mengerjakan sembahyang, maka salah satu syarat sahnya itu adalah diimbayakan dengan kita mengucap takbir. Allahu Akbar, takbir tulisan pertama tuh nah. Takbir itu diimbayakan dengan niat. Jadi niat itu diimbayakan dengan muntung kita mengucap takbiratul ihram. Nah, cara mengimbayakannya ada 2 kategori. Nah, ini masih wilayah fikih nih. Jadi salah dengan 2 cara. Dengan salah satu daripada 2 cara muqaranah ini. Arti muqaranah itu mengimbayakan. Jadi cara mengimbayakan niat dengan takbir itu 2 cara. Nah, yaitu pertama muqaranah urfiyah, ini minimal. Arti minimal ini sah walaupun kada sempurna. Tulis di bawah urfiyah itu minimal ya kita. Dan kamaliyah ini maksimal. Nah, jadi kada kawa maksimal ambil minimal yang urfiyah. Jadi 2 kategori cara mengimbayakannya. Amun niatnya bang 1 kategori aja, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Cuma cara mengimbayakan dengan mengucap takbir itu nah ada 2 cara. Nah, pertama cara yang minimal urfiyah. Arti urfiyah itu secara kebiasaan yang dianggap sah walaupun kada maksimal. Nomor 1 dulu. Istihdar urfi, menghadirkan secara biasa. Secara kebiasaan dihadirkan niat di hati, tapi secara kebiasaan aja, kada terlalu rumit deh kita. Artinya menghadirkan zat sembahyang pada urupi, pada urup, yaitu urup itu maksudnya pada pengenalan manusia. Arti pengenalan manusia ini kebanyakannya nang kayak itu. Nah, manusia tuh kebanyakannya tahunya nang kayak itu aja. Nah, tapi karena itu kada salah juga, maka dianggap bujur. Nah, tapi menghadirkannya itu apabila dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Maksudnya berdahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Sebelum mengucap takbir sudah dihadirkan. Di mana menghadirkannya? Di dalam hati. Arti menghadirkan itu dihadirkan dalam hati. Dilintasakan, nah itu aja kata-katanya. Dilintasakan di dalam hati. Apa yang dilintasakan? Yang qasad ta'arud ta'yin tadi. Nah, dilintasakan di dalam hati seperti, nah tapi melintasakannya lah dahulu sedikit daripada takbir. Artinya belum lagi bertakbir sudah dilintasakan di hati, dihadirkan sudah
Seperti bahwa dihadirkannya zat sembahyang yang ia fardu zuhur umpamanya dengan secara jumlah, arti secara jumlah itu secara garis besar aja. Secara garis besar aja kita. Yakni maksudnya dipandangnya dengan mata hatinya bahwasanya sembahyang zuhur itu adalah permulaannya takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam atau kesudahannya salam. Dan angka ini contohnya lah. Ini sah ini nih yang semalam pertanyaan orang dikatakan sah kayak itu. Belum kita takbir lagi kita hadirkan aku sembahyang fardu zuhur, yang zuhur itu dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ada di hati nang gitu langsung angkat Allahu Akbar. Waktu mau angkat ini kada ada laginya di hatinya nang tuh. Tapi bersambung syaratnya. Karena bersambung ujung ma ujung bersampuk mukoranah jonarannya. Pahamlah. Nah, ini takbiratul ihram lalu sudah ini sampat menyambung di sini. Jadi ujungnya tersampuk mukoranah jonarannya tak imbai tapi tak imbainya di ujung. Yang kada sana kayak ini aku sembahyang fardu zuhur. Nah, zuhur itu kita paham sudah diawali dari takbiratul ihram, dia disudahi dengan salam. Ya kalau nah, pemahaman kita tuh disebut menghadirkan zat sembahyang darnya. Pemahaman kita bahwa sembahyang zuhur itu diawali dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu disebut menghadirkan zat sembahyang. Tapi secara jumlah. Nah, ada menghadirkan kayak itu. Nah, itu tadi diam di sini. Sampai tinggalan hanya tembul pulang Allahu Akbar ya. Nah, ini kada sah kalau kayak itu. Jadi ini ada ini takbir pulang walaupun ujung-ujungnya aja sampat. Nah, jadi jangan sampai tagana atau tak putus. Nah, jangan sampai tak putus gitu, bukan tagana, jangan sampai tak putus. Ibarat yang di hati ini ulun keluarkan bunyinya kayak ini Cuma tuh di hati hendaknya. Cuma supaya kita berdatang tahu ulun ucapakan ya kalau mun ulun dia mengerti tahu apa yang di hati tadi ya. Nah, ulun keluarkan aku sengaja sembahyang fardu zuhur. Aku hendak sembahyang fardu zuhur. Boleh. Kalimatnya boleh berubah tergantung bahasa masing-masing ya. Kalau bahasa Inggrisnya nah iya jatuhnya jangan paham. Kasarhai yang pentingnya paham tuh aku hendak sembahyang fardu zuhur. Nah, zuhur itu yang mana? Paham sudah kita diawali takbiratul ihram. Nah, memahami bahwa zuhur awalnya takbiratul ihram dan diakhiri salam disebut menghadirkan zat sembahyang darnya. Nah, itu selintas saja langsung aja. Itu kada perlu berpikir benar, Pak. Paham kita. Setelah itu langsung diangkatnya takbir Allahu Akbar. Bersambung langsung. Nah, jadi ujung mau ujung aja. Yang tak imbai. Nah, itu disebut minimal atau yang disebut istihdar hurufi ngarannya. Pahamailah. Nah, jadi sah walaupun ketika Allahu Akbarnya itu kada ada di situ. Ada. Yang adanya tadi di awal sedikit sebelum, itu bacanya mana? Dahulu. Arti dahulu itu berdahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Nah, sah ya. Jadi yang mana yang itu kan dosa lagi ini 4 ini aja Nah, dulu berdiam dulu kayak mengheningkan cipta dulu. Boleh aja menghadirkan di hati itu sambil muntung mau ucap usolli fardu subhi langsung hadirkan. Memang sebenarnya dihadirkan cuma karena itu bahasa Arab kita kada paham. Usolli fardu subhi bahasa Arab loh. Nah, cakanya kita ubah ke bahasa Indonesia langsung. Dia langsung tuh hadir. Aku sembahyang fardu zuhur. Dimuntung mau ucapkan lapas niat juga cuma bahasa Indonesia lapas niatnya. Kasar aja boleh aja bahasa Indonesia. Nah, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat japin bahasa Indonesia lapasnya tuh. Sahajalah, lapasnya kan sunnah juga hukumnya itu. Waktu muntung mengucapkan lapas niat, di situ kita menghadirkan niat yang 3 tadi qasad ta'aruf ta'yin, sekaligus menghadirkan zat sembahyang tadi. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Karenanya belum takbir juga hadirkan hadiratan itu ada Bapak 4 rakaat menghadap kiblat tunai jadi makmum karena Allah taala. Ya kalau hadir sudah di hati itu. Apabila menghadirkannya waktu muntung mengucap usolli itu di situ menghadirkannya. Tuntung hadir, menghadirkan di hati, tuntung juga bau usolli. Langsung bersambung Allahu Akbar. Karena hendak cepat kada perlu cepat-cepat itu. Allah
Yang penting bersambung ketika hati tuntung menyatakan, langsung A disambung dengan A-nya. Allahu Akbar. Nah, jadi ketika Allahu Akbar tuh kadadanya berniat di situ, kadada hadir karena di awalnya sudah hanya ada di hadir. Sahlan yang toh sah. Nah, itu minimal namanya. Nah, kalau paham nang kayak ini kira-kira maulah waswas ya. Ada lagi waswas kita. Yang bisa waswas itu perasaan rasa kadada di situ ya kalau ketika Allahu Akbar karena kadada ya hilang disebutin aja. Bahasa pulang. Padahal simpunakan jadi dulu sebelum kata takbir tuh simpunakan dulu di hati susun dulu apa-apa. Nah, usolli fardu subhi. Nah, di hati aku sembahyang fardu subuh. Tuntung sudah yang wajibnya tuh. Subuh yang mana? Subuh langsung hadirkan jat sembahyangnya itu. Yang awalnya salam, awalnya takbiratul ihram diakhiri salam. Itu tuh salintas saja nih tuh secara jumlah. Tuntung sudah berniat Allahu Akbar disambung. Nah, kalau kada bersambung bang paget kada sah. Nah, ulun ini masih duduk, belum lagi berdiri nak sembahyang, sudah ulun susun di hati. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Jadi hati ulun kayak itu. Tuntung sudah, kada langsung takbir, berdiri dulu menuju pasahapan, hanya takbir kada sah kayak itu. Nah, jadi yang kenapa jadi sah itu karena bersambungnya itu ada nah. Jadi minimal muqaranah, minimal meimbayakan bersambung. Jelas saya itulah. Nah, nomor 1 sudah yang urupiah, yang kebiasaan. Yang nomor 2 muqaranah urupiah. Yang tadi kan istihdar urupiah, huruf. Dan ini muqaranahnya pulang. Nah, ini cara yang kedua secara urupiah. Cara yang kedua masih minimal aja ini, tapi tak bagus pada yang di pemulaan tadi pulang. Nah, artinya menyertakan niat di dalam takbiratul ihram. Nah, waktu takbiratul ihram ada niatnya di situ, niat yang di hati tadi beserta baimbai. Pada kebiasaan maksud sekira-kira yang mana terkandung niat yang di hati itu di dalam salah satu huruf, itu seperti salah satu dari huruf takbiratul ihram yang 8. Sama ada di permulaannya kah Allahnya, atau di pertengahannya kah huak misalnya, atau pada akhirnya bar. Ada di situ niat yang terkandung di dalam antara alif Allah dan ra akbar. Nah, Allah sudah ada di situ, kita berniat. Apa niatnya? Aku sembahyang fardu subuh. Jadi makmum. Tuntungannya sudahnya. Ketika hu akbarnya kosong dari niat. Cuma ketika a itu sudah ada niat sah di situ. Atau ketika a Allah kosong, ketika hu ak ada di situ kita masih niat aku sembahyang fardu subuh, sah juga sudah. Atau ketika Allahu ada di berniat lalu ketika menyambat bar di situ kita ada berniat. Nah, aku sembahyang fardu subuh sah juga. Nah, berarti kan ada baisi taimbai dengan menyebut Allahu Akbar, taimbai hati di situ malintasakan niat tadi. Mahadirakan niat tadi, cuma di hati hendaknya taimbai dengan mengucap Allahu Akbar. Cuma taimbainya tadi ada sepanjangan huruf. Ada sepanjangan huruf ketika a atau ketika hu atau ketika bar tadi di situ. Nah, ini lebih bagus lagi daripada yang pertama. Tapi masih minimal John ini. Paham itulah. Cakap ibarat maimbayakannya itu kada yang ujung mau ujung enggak ada. Bisa pertengahan kah misalnya taimbay di situ niatnya. Nah, ini nama koronah urfiyah namanya. Bujur juga nang kaya ini. Ini cara-cara zahir aja hanya namanya. Yang kamaliyahnya bang, yang kamaliyahnya nih, yang sempurnanya istihdar hakiki. Nah, amun hendak istihdar hakiki artinya menghadirkan zat sembahyang yang sebenar-benarnya berdahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Nah, belum takbir dihadirkannya juga sudah. Seperti dihadirkannya zat sembahyang satu-satu, maksud satu-satunya satu persatu tuh maksudnya lah. Satu persatu dimulai daripada segala rukun-rukun tiap rakaat dengan tafsil terperinci. Nah, yakni dipandangnya dengan mata hatinya sekalian rukun di dalam tiap-tiap rakaat serta hadir semuanya di dalam pandangannya. Ini nih talawus sedikit.
Jadi sebelum takbiratul ihram dihadirakannya aku nak sembahyang fardu zuhur. Langsung dihadirakannya jet sembahyang rukun-rukun satu persatunya itu. Itu enggak ada apa kada kawa. Oh, dari ini berdiri, takbir, rukuk Fatihah, ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, sempurna lagi nih toh. Tapi mun nyalihai teman tuh juga. Nya alang pada komputer tuh kita tuh. Titik tuntung aja sudah. Nah, tabayang aja langsung nah. Asal pernah kita paham tabayang aja langsung. Kada mau tabayang kita kada pernah paham. Kada terbacanya. Arti paham tuh dibuat dulu di data terbaca aja kayaknya. Amun di data kada pernah dibuat, di mana ada terbaca. Nah, itu. Bila sudah ada tabuat di dalam hati nengka itu, angkat takbir Allahu Akbar. Nah, langsung angkat takbir itu bersambung. Nah, ini istihdar yang hakiki, yang sempurna namanya. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat adaan. Itu muntungnya nangka itu di hati mah dirakan aku nak sembahyang subuh je kita. Aku nak sembahyang fardu subuh. Yang fardu subuh nintuh. Nah, kita lintas kita hadirkan dalam hati. Yang rukun-rukunnya tadi sampai tuntung salam Allahu Akbar. Nah. Itu sah juga nangka itu. Sembahyangnya. Cuma syaratnya bersambung tadilah. Nah, kalau tahalat dengan sesuatu pekerjaan itu kada sah lagi. Atau tahalat dengan sesuatu perkataan yang kada ada hubungannya dengan sembahyang ini nah, kada sah juga lagi. Nah, itu disebut istihdar yang hakiki narnya. Nah, yang paling sempurna ini yang ini nah, muqaranah hakikiyah. Nah, ini sempurna menurut fikih lah. Nah, menurut fikih. Artinya menyertakan niat di dalam takbiratul ihram. Niat yang di hati aku sembahyang fardu subuh qasatar ta'yin tuh. Andaknya tadi sempurna di dalam takbiratul ihram yang sebenar-benarnya. Yang mana bersamaan, maksud bersamaan baimbai di permulaan takbiratul ihram dengan permulaan niat taimbai dengan tiada terdahulu dan tiada juga terkemudian. Nah, terdahulu kada, tadudi kada dan tiada ada kosong. Ketika mengucap Allahu Akbar tuh mulanya lah di hati aku sembahyang. Tuntung juga di hati niatnya. Nah, jadi ketika mengucap Allahu Akbar kada ada kosong dari niat di situ. Berisi berataan. Nah, intang alis sedikit membayangkan ini. Perlu latihan dulu. Cak ibarat hendak masuk militer tuh karantina dulu latihan enggak ini. Allah ada di hati itu aku sembahyang fardu subuh. Tuntung subuh bar aja. Nah. Itu sempurna enggak itu? Mun Allah kosong dulu ketika bar hanya aku sembahyang fardu subuh jadi bakal jalan situ. Nah, itu kan ada sempurna tapi sah aja. Nah, itu yang sempurnanya niat. Jadi seluruh niat tadi memang andaknya di hati. Tetapi apabila menghadirkan di hati, apabila menghadirakannya ketika muntung mengucap Allahu Akbar. Nah, atau sekurang-kurangnya menghadirkan di hati itu bersambung langsung dengan mengucap Allahu Akbar. Nah, jelas saya itulah itu pemahaman niat narannya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan lagi itu nyaman aja. Misalnya bang kayak ini ulun hadirakan dulu. Sudah hadir kita ngopi dulu aja. Nah itu hanya Allahu Akbar kada sahal itu niat lain niat itu hanya cita-cita. Cita-cita yang ada di hati disebut azam narannya kada sah niat. Nah, jadi ada lafzun niat sholli fardu subhi ada mulut pahala mentong. Guna lapas niat menyiagakan hati supaya untuk melintaskan yang wajib yang ada di hati. Itu guna lapas niat tuh. Ada juga yang istihdar niat menghadirkan di hati yang secara hakiki, secara urfi. Tadi penjelasannya. Nah, ada juga yang niat itu kena ini kada dijelaskan di sini lah yang disebut wajihun niat. Nah, itu tuh memaham niat secara lebih mendalam lagi nih tuh. Yang disebut wajihun niat namanya. Wajihun niat ini lebih antik lagi lah.
Jadi amunnya belajar kitab Ihya Ulumuddin betamun itu kalau kada belajar kitab Ihya kada ada itu pelajarannya wajhun niat itu. Jadi pengertian niat itu dulu yang berbeda. Nah, kalaunya menurut Imam Ghazali niat itu wajhun niat, bukan sesuatu. Kalau ini kan berataan lafaz niat atau niat yang dihadirkan dalam hati. Sesuatu yang asalnya di luar diandak ke dalam hati. Makanya niat andaknya di hati, asalnya di luar. Apa di luar? Kata-katanya kan lafaz di luar. Aku sembahyang fardu zuhur dimuntung ada. Nah, kesadaran kita hendak sembahyang pun diandak ke hati. Nah, itu pemahaman menurut fikih. Menghadirkan sesuatu yang di luar dihadirkan ke dalam hati. Itu pemahaman menurut fikih. Kalau menurut ulama tasawuf, niat itu sesuatu yang terbit dari hati, bukan yang dari luar masuk ke hati. Nah, berbeda kada dulu. Belain pemahaman sudah. Tapi kurang lebih aja maksudnya. Sebab yang di luar andaknya tak ke hati, ya di hati juga tempat niat. Yang menurut ulama Buhan Sufi tadi itu yang terbit dari hati tadi, ya di hati juga andaknya sama aja. Nah, jadi niat yang secara wajhun, secara hakiki yang sebujur-bujurnya itu jar Imam Ghazali niat itu dorongan hati, imbi'asul qalbi. Nah, hati itu hendak berbuat secara sadar menggawi sesuatu, yang sesuatu itu hukumnya fardu, yang fardu itu zuhur. Nah, hendak menggawi itu niat sudah tak. Walaupun kada diucapakannya, kada dilepaskannya, walaupun kada dihadirkannya di hati. Kenapa kada dihadirkannya di hati? Karena itulah yang sudah dikehendaki oleh hati. Jadi kada perlu dihadirkannya, sudah mencongkong di hati sebenarnya. Nah, selama yang ini kan pemahamannya kata-kata yang aku sembahyang fardu subuh anda ke hati. Nah, berarti kan narannya istilahnya tuh jar guru bahari, jar guru sekumpul lah menyusun kata-kata. Cuma andaknya di hati. Seperti kita menyusun kata-kata di papan tulis. Nah, papan tulis itu perumpamannya seperti hati. Tulisai, nah aku sembahyang fardu zuhur. Karena aku sembahyang fardu zuhur itu andaknya di papan tulis, maka tertulis di papan tulis. Papan tulis mewadahi narannya. Kalaunya aku sembahyang fardu zuhur diucapkan di muntung, maka muntung yang mewadahi. Nah, kalaunya andaknya diandak ke hati, hati mewadahi. Nah, itu kalaunya sesuatu yang datang dari luar ke dalam. Nah, permasalahannya niat itu bukan datang dari mana-mana, terbit dari hati. Nah, paham dulu ya nih. Terbit dari hati. Baik cungolnya tuh dari hati, niat itu bukan dari luar hati. Ini mun hendak memahami wajhun niat itu memahami dulu perbedaan secara definisinya dulu. Kada paham definisinya ngalih. Jadi sebenar-benar niat terbit dari hati. Nah, apa yang terbit? Hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan. Langsung digawinya muqaranah narannya. Nah, kadang pian maungut lo koleh, maungut. Lo pian hendak menggawi sesuatu aja. Nah, berarti kan hati itu yang berbicara ya kalau terbit dari hati narannya itu. Nah, kita hendak sembahyang. Bukti hendak sembahyang, baudu, tadi beristinja sudah, bapakaian, lalu berdiri menghadap kiblat. Mengerjakan seluruhnya itu sebenarnya yang menggerakkan itu karena ada kehendak tadi. Cakanya kada ada kehendak, bapak menggawin itu. Ya kalau karena ada kehendak, nah di situ sudah ada indikator niat narangnya, indikasi niat. Bergeraknya nah, berjalan. Menuju ke pasahapan, berdiri. Belum laginya yang usolli, belum yang di hati menghadirakan, belum. Inya berdiri menuju pasahapan tuh, nah ada indikasi niat sudah di dalam hati. Paham lah dulu nih. Nah, indikasi niat tuh ada sudah. Cakainya kada ada baba niat, bapaknya menuju pasahapan dan berdiri ini tuh. Nah, makanya ketika walaupun misalnya ulun adalah istinja sudah, menutup aurat sudah, lalu menuju sajadah, ulun belum lagi menghadirkan di hati. Anggap ulun belum menghadirkan lagi yang aku sembahyang, belum hadirkan, belum lintaskan itu. Nah,
Masih berdiri aja hanya ada menakuni, orang menakuni. Nyawa bapak aja, orang keluar tuh yang bertakon dah. Nyawa bapak aja. Nyawa hendak apa? Kawa ulun menjawab tuh. Padahal belum ulun hadirkan lagi, ulun hendak sembahyang aja. Nah, tak keluar kada. Ulun hendak sembahyang. Kawa ulun menjawab. Nah, ulun hendak sembahyang itu datang dari mana jawaban tersebut? Karena ada kehendak di hati. Nah, kehendak di hati itu yang niat tuh. Nah, padahal ulun belum menghadirkan lagi nih. Aku hendak sembahyang belum ada lagi tuh. Cuma gara-gara orang bertakun langsung mengeluar pertanyaan jawaban tadi. Paham lah dulu nih. Nah, ini memahami hakikat sesungguh-sungguhnya niat adalah terbit dari hati, bukan dari sesuatu yang di luar masuk ke hati. Dan memang kalau menurut fikih pas saja sudah tadi. Nah, berjalan ulun lalu berdiri. Nyoba hendak bapak aja. Sembahyang jalan. Nah, ada sudah tak keluar di montong. Ya kalau jawaban pertanyaan tadi, jawaban ulun tuh kasat nadanya. Betakun pulang orang tuh sembahyang yang mana? Yang pardo jalan. Hah, kawa pulang lu menjawab. Padahal lu belum hadirkan niat lagi tak? Pardo yang mana aja pulang. Pardo seboh jalan. Hah. Tak jawab kada 3 pertanyaan kasat hartayen. Padahal ulun belum hadirkan lagi tak? Tapi sudah terjawab. Kenapa terjawab? Karena ulun sudah berisi niat di dalam hati tadi. Mudahan paham ini nah. Memahami pian nih termasuk sesuatu yang dipahami oleh bubuhan wali-wali Allah. Nah, itu. Mun kada paham rugi kita kada terasai yang hakikat niat sesungguhnya. Dia lalu dijawabnya, aku hendak sembahyang. Jawaban orang pertama nih kasat. Fardu jawaban dari pertanyaan orang yang kedua. Subuh jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Terjawab ketiganya padahal ulun belum menghadirkan di hati. Kenapa terjawab? Karena memang sudah ada niat itu di dalam hati. Indikasi ciri-ciri sudah ada dalam hati, gawian kita nintu nah mengarah ke situ. Lalu ulun berdiri. Ada yang bertakun tadi, siap ulun dengan jawaban. Belum lagi ulun menghadirkan tak? Tak keluar yang di hati ulun. Bisa juga nang kayak ini, tak keluarnya ingat hati, ingat permukaan hati aja. Orang bertakun lah. Nyawa anak bapak aja, ulun nak sembahyang, cuma kada ulun jepang dimuntung di hati aja ulun menjawab. Sembahyang apa? Sembahyang pardo jalan. Ulun jawab juga, tapi ulun menjawabnya masih di hati. Nah, itu naranya yang dari nur yang di dalam itu mengeluar, tapi ingat hati aja, belum tak muntung lagi. Nah, maka hakikat niat tadi terbit dari rahasia hati yang lebih dalam tadi mengeluar ke permukaan hati. Nah, sembahyang apa aja? Sembahyang pardu apa aja nya? Ulun zuhur. Nah, bisa juga lu menjawab, tapi jawaban tuh kadang kada kita ucapkan. Bisa gitu loh kok. Orang bertakon, kita lalu dari rumah hendak ke pasar, orang bertakon. Nah, kemana aja? Kita jawab aja, cuma kita menjawabnya di hati aja. Bisa lah gitu. Bisa loh kok. Hendak menjawab lawan muntung kulir kita. Ke pasar aja kita. Cuma di hati aja menjawab. Nah, jadi jawaban tuh bisa di hati, bisa di muntung. Yang kedua-dua itu bersumber dari dalam hati yang lebih dalam lagi. Kehendak dari ruh kita itu yang timbul dari ruh, itu sebenar-benar hakikat niat naranya. Nah, ujar orang buhan tasawuf, niat itu terbit dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sesungguhnya niat. Jadi orang yang bujur-bujur ada berniat, inya kawa menjawab pertanyaan, walaupun pertanyaannya itu diucapkan di muntung atau masih ingat di hati. Nah, kedua-duanya terbit dari hati yang lebih dalam tadi, yaitu roh tadi. Paham lah dulu nih. Nah, makanya bila ada orang yang sembahyang berdiri langsung dah usolli pada subuhnya mengamalkan niatnya nih tadi, muntung tadi, lalu Allahu Akbar aja. Nah,
Inya dapatnya sudah yang urupiah dan kamaliyah nih. Seluruhnya dapat nih berataan. Nah, itu. Tapi paham sudah kayak tadi, paham penjelasannya lah. Nah, mun kada paham kada kaula kada dapat. Dia belinya kayak itu tadi, paham dapat dia kampatnya sudah katanya. Ujar guru Bahari pulang, permasalahannya kayak ini, kita hendak berjalan sembahyang tuh waktu kita berdiri itu orang nggak ada debat takon tuh, nah masalahnya. Ya kalau, jadi kita kada menjawab karena orang kada bertakon, kita kada menjawab, lalu kita kada sadar bahwa itu sebenarnya sudah ada niat. Nah, pahamlah. Ini penjelasan ulun kayak inilah guru sekumpul dulu menjelaskan Bahari waktu pelajaran kitab Ihya. Nah, amun yang penjelasan di kitab ini secara fikih bujur aja sudah. Nah, yang uji penjelasan yang kedua tadi secara tasawufnya nih tuh. Nah, jadi namun cuma juga harus kumpul supaya jangan bahualan pakai keduanya. Ya kalau kadang kali biar baju itu berlapis-lapis. Nah, cuma supaya kita jangan menyalahkan orang yang ada yang cepat loh kok. Allahu Akbar aja langsung. Itu pasti kan berniat tuh aja. Kecepatan kayak itu aja. Nah, ini menjelaskan nangka ini alhamdulillah ini kan sudah banyak paham orang. Bahari waktu zaman guru sekumpul masih banyak lagi yang belum paham lagi nih tuh. Guru sekumpul kan belajar nih tuh dari guru Bangil yang kitab Ihya tuh. Penjelasan niat masalah kayak itu tuh. Sidin jelaskan. Nah, gara-gara itu terfitnah sidin. Dipadahkan bahwa sahaja sembahyang kada bakal satarut ta'yin. Nah, padahal bukan kayak itu permasalahannya. Tetap aja ada kasat taruh ta'yin tadi. Memang kayak itu tadi maksudnya. Nah, itu kisahnya. Kalau ini kan jelas benar sudah ya, kalau ada mungkin salah paham. Tetap ada bakasatnya. Cuma kasatnya tadi terbit dari dalam hati tadi, bukan dari yang luar masuk ke hati. Nah, kalau yang ini berarti istihdar. Atau istihdar itu mahadirakan yang dari luar masuk ke dalam. Nah, ini entah. Paham aja lah.